Platform AM4 yang diluncurkan AMD pada tahun 2016 adalah sebagai jawaban AMD terhadap dominasi Intel dalam beberapa tahun terakhir. Pada saat itu AMD punya gebrakan besar di arsitektur Zen-nya yang lebih efisien, IPC-nya lebih baik daripada FX gitu ya, dan yang bikin paling populer lagi adalah komitmen AMD pada saat itu gitu ya, yang bilang platform ini tuh bakal mendukung untuk prosesor generasi jangka panjang gitu ya, nggak cuma 1-2 generasi doang. Dimana kalau kubu sebelah itu cuma 1-2 generasi udah ganti soket gitu ya. Pernah sih sekali 3 generasi sampai Gen 14 dari Gen 12, tapi katanya banyak yang bilang Gen 14 itu rasanya cuma refresh doang gitu dan banyak masalah juga. Nah, di tahun 2024 ini bahkan dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya, di mana Ryzen 5000 series, beberapa motherboard AM4 bahkan dari yang paling jadul seperti A320M pun bisa menjalankan Ryzen 5000 series gitu ya. Itu 5 generasi coy, 5 generasi prosesor bisa dipasang di motherboard tersebut dan lancar jaya semua gitu. Tanpa limitasi tergantung CPU yang kalian pakai. Ini artinya teman-teman yang sebelumnya pakai motherboard jadul A320M yang kalian beli pada tahun 2016 gitu ya, yang dulunya mungkin pakai Ryzen 3 1200, kalian tuh bisa upgrade ke beberapa CPU AMD Ryzen 5000 series dan bisa dijalankan dengan sangat optimal. Bayangin coy, dari generasi 1000 series dari tahun 2016 gitu ya, udah 8 tahun cuman ganti prosesor doang, nggak ganti motherboard, udah bisa ngerasain upgrade. Itu gimana nggak mantep coba. Nah, tapi di akhir tahun 2024 ini atau mungkin nanti tahun 2025, apakah platform AM4 ini masih relevan gitu ya, mengingat kita udah digemparkan dengan DDR5 dan juga PCI Express generasi kelima. Jadi apakah AM4 ini kedepannya masih bertahan hingga tahun 2025 nanti? Oke, kita akan bahas lebih dalam soal ini, makanya kita intro dulu, let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jofri Gandra Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan di video kali ini kita akan membahas gitu ya, apakah AM4 ini masih relevan di tahun 2024. Ya sebenarnya 2024 udah mau berakhir, jadi kita bahasnya lebih spesifik ke 2025 nanti gitu ya. Apakah masih relevan gitu, apakah masih bisa dipakai, apakah masih enak dipakai, apakah masih bisa sombong pakai AM4 di tahun 2025 nanti gitu ya. Kita akan bahas soal itu. Kalau kita bicara soal AMD Ryzen gitu ya, atau soket AM4 atau arsitektur Zen aja sih dulu awal muncul gitu ya, yang semuanya tuh dimulai pada tahun 2016. AMD langsung membangun kembali reputasinya melalui arsitektur Zen tersebut. Di samping performanya yang makin mantap dengan harga yang lebih terjangkau pada saat itu dibandingin kubu sebelah, AM4 itu juga menarik perhatian berkat ada sesuatu yang berbeda. Salah satunya yaitu fleksibilitas dan juga umur yang panjang coy. Dibandingin dengan kubu sebelah ya yang sering ganti soket, AM4 dijanjikan punya dukungan sampai beberapa generasi prosesor sekaligus gitu ya. Yang awalnya tuh dari Ryzen 1000 series bahkan sekarang udah bisa dipasangin Ryzen 5000 series, yang Ryzen 5000 series juga masih ngerilis CPU-nya gitu ya. Walaupun AMD itu udah ngeluarin AM5 gitu ya. Jadi bisa dibilang kayak masih disayang aja sih soket AM4 ini. Oke, kalau di tahun 2024 kita ngelihat ke belakang gitu ya, AM4 ini kayak gimana Bang kabarnya, apakah masih dipakai atau orang-orang udah pada hijrah ke AM5? Kalau kita ngomongin di Indonesia gitu ya, AM4 ini tuh masih jadi salah satu platform yang populer, bahkan di luar negeri juga masih banyak gitu ya. Terutama yang sebelumnya memang pakai platform AM4 atau mungkin yang mau rakit PC dengan budget yang minim. Itu masih banyak banget yang pakai platform AM4 mengingat harga CPU-nya murah, motherboard-nya murah gitu ya, dan RAM DDR4 juga udah turun semua harganya dibandingin DDR5 yang masih cukup tinggi. Walaupun sekarang udah turun, tapi kan dengan pilih DDR4 ini budget untuk rakit PC dengan performa yang kita butuhkan jadi lebih minim lagi gitu. Dan juga dengan pilihan prosesor yang sangat fleksibel dan sangat luas gitu ya, seperti Ryzen 5000 series yang bahkan akhir-akhir ini masih dirilis aja tuh serinya gitu ya. Platform ini tuh masih bisa sangat kompetitif ya, khususnya buat main game di 1080p maupun 1440p. Bahkan untuk beberapa prosesor kelas atas masih bisa aja untuk main game di 4K gitu ya. Lalu kalau buat rakit PC dari awal, ini juga solusi yang menarik gitu ya, terutama buat kaum kirehore yang dulu cuman bisa rakit PC 3 jutaan, cuman bisa dapet komponen bekas Intel Gen 3 gitu ya, Gen 4, sekarang udah bisa pakai Ryzen coy. Namun di sisi lain teknologi juga terus bergerak maju gitu ya teman-teman. Jadi kedepannya dukungan DDR5 atau PCI Express generasi kelima bisa jadi udah menjadi standar baru gitu ya untuk performa yang tinggi. Jadi meskipun AM4 ini masih relevan, penggunaannya mulai terbatas
gitu ya kalau kalian mau memanfaatkan beberapa fitur-fitur modern tadi. Misalkan nanti ada GPU yang pakai PCI Express generasi kelima gitu ya, dimana di platform AM4 nggak ada sama sekali motherboard dan CPU yang support PCI Express generasi kelima. Jadinya AM4 juga nggak bisa jadi pilihan yang terbaik kalau kalian pengen memaksimalkan PC untuk performa yang tinggi. Nah, kalau kita melihat 2025 gitu ya, kita ngeramal-ramal nanti kira-kira 2025 tuh gimana sih kabar AM4 atau mungkin AM4 ini tuh apakah masih worth it? Ya, kemungkinan besar sih masih tetap banyak aja ya digunakan di tahun 2024 gitu ya. Terutama untuk segmen kere-hore atau segmen budget. Dimana sekarang 3 juta aja udah bisa rakit PC AM4 gitu ya. Dulu biasanya cuma dapat i5 Gen 4 atau mungkin i3 Gen 6 gitu. Sekarang udah bisa dapat Ryzen yang punya fleksibilitas upgrade yang lebih luas. Di samping itu juga teknologi DDR4 dan juga PCI Express generasi 4 yang ada pada platform AM4 juga masih relevan hingga saat ini gitu ya. SSD Gen 4 masih kenceng, VGA card yang pakai Gen 4 juga semuanya pakai Gen 4 gitu ya. Jadi ya AM4 ini masih relevan harusnya untuk tahun 2025 nanti. Ya, mengingat di Indonesia ini masih banyak mendang-mendingnya gitu ya teman-teman. Jadi platform AM4 ini saya yakin masih bisa banget digunakan di tahun 2025, masih cukup dipakai buat tahun 2025 dan masih nyaman banget gitu ya buat dipakai di tahun 2025. Itu semua hal yang sama saya sebutkan dalam 3 kalimat berbeda kocak. Ya, intinya saya ramal di tahun 2025 nanti AM4 ini masih nyaman banget dipakai buat beberapa rakitan PC, terutama rakitan PC yang budgetnya di bawah 7 jutaan. Apalagi kalau teman-teman mau memaksimalkan budgetnya buat GPU karena buat main game gitu ya di resolusi 1080p rata kanan atau 1440p gitu ya. Itu daripada rakit PC AM5 gitu ya. Kalau kalian pengen maksimalin GPU gitu ya, pengen mengutamakan GPU dibandingin future proof atau upgradabilitas gitu karena emang awal-awal butuhnya GPU gitu. Ya AM4 ini solusi buat kebutuhan kalian tadi karena kalian pengen ngepres budgetnya di CPU karena emang kebutuhannya lebih ke GPU banget gitu ya. Jadi emang ada kebutuhan spesifik tertentu gitu dimana kalian nggak bisa bilang AM5 ini kan lebih baru lebih baik gitu, CPU lebih kenceng. Ya pilih AM5 aja, nggak bisa gitu. Ada kondisi tertentu dimana ada kebutuhan spesifik yang harus dipenuhi, dimana itu harus mengorbankan salah satunya kalau budgetnya terbatas gitu ya. Kalau budgetnya nggak terbatas ya rakit paling atas aja gitu ya 4090 atau 7900 XTX tambah Ryzen 9 9950X gitu ya. Ngapain mikirin komponen kalau kayak gitu. Oke, kita muter-muter di AM4. Sebenarnya kita video ini mau bahas apa sih? Di video kali ini saya mau nunjukin gitu ya sebuah CPU yang bisa dibilang spesifik buat gamingnya tuh bisa menyaingi Ryzen 7000 series di platform AM5 dan harganya tuh bisa lebih murah kalau kalian tuh upgrade ke sini daripada ke AM5. Dan CPU tersebut adalah Ryzen 7 5700X3D yang punya 8 core 16 thread dan punya 3D V-Cache yang bisa dibilang besar. Bukan 3D V-Cache sih, lebih tepatnya L3 cache yang besar berkat adanya teknologi 3D V-Cache ini. Ini tuh bikin game-game kompetitif seperti CS:GO dan juga Valorant bakal performanya tuh kenceng banget gitu ya dan bisa bersaing dengan CPU Ryzen 7000 series yang punya IPC yang lebih kencang daripada Ryzen 5000 series gitu. Ya walaupun kalau dibandingin sama 7000 series gitu ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa teknologinya banyak yang ketinggalan seperti DDR5 nggak support, PCI Express generasi kelima nggak support. Tapi yang seperti kita bahas tadi gitu ya, AM4 ini kemungkinan besar 2025 masih umum digunakan dan masih enak banget digunakan. Jadi ya why not daripada upgrade besar-besaran ke AM5 kalau kita nggak butuh-butuh banget gitu ya, butuhnya cuma CPU yang kencang buat main game. 5700X3D ini bisa jadi solusi yang mantap dan lebih menarik daripada upgrade besar-besaran tadi. Oke, kita akan bahas lebih lanjut soal 5700X3D-nya ini. Kita bahas dulu dari spesifikasi lengkapnya apa aja sih yang ada di dalam 5700X3D ini dan kenapa harganya bisa murah. Oke, AMD Ryzen 7 5700X3D yang dirilis pada tahun 2024 ini sama-sama seperti temennya atau saudaranya si Ryzen 7 5700X yang sama-sama punya 8 core 16 thread, litografinya 7 nanometer, sama-sama Zen 3, codename sama-sama Vermeer, TDP sama-sama 105 watt dengan PPT sampai 142 watt. Tapi di sini yang membedakan adalah clock speednya dan juga L3 cache-nya. Karena Ryzen 7 5700X3D ini pakai teknologi 3D V-Cache, jadinya dia punya 96 MB dibandingin si saudaranya yang 5700X cuman punya 32 MB. Jadi 3 kali lebih besar daripada Ryzen 7 5700X. Tapi untuk bagian clock speed di sini jauh lebih rendah daripada si saudaranya yaitu 5700X yang cuman di 3 GHz dan turbo boostnya up to 4,1 GHz. Jadi pasti udah jelas saat di benchmark gitu ya, 5700X-nya ini bakal lebih kencang.
Tapi buat gaming itu belum tentu karena 5700X 3D nya ini punya L3 cache yang lebih besar sampai 3 kali lipat. Lalu kalau dibandingin lagi sama 5800X 3D itu semuanya sama, yang membedakan hanyalah clock speednya yang 300 MHz lebih kenceng di clock speednya dan turbo boostnya 400 MHz lebih kenceng. Oke, itu tadi spek lengkapnya. Kita langsung aja masuk ke benchmark ya. Let's go. Oke, yang pertama ada Cinebench series di sini seperti biasa R15, R20 dan juga R23, di mana semuanya di testing ya antara single core dan juga multi core performance-nya. Dan udah jelas gitu ya 5800X 3D walaupun sama-sama throttling gitu ya, masih lebih kencang 5800X 3D karena ya turbo boost sama clock speednya juga jauh lebih kencang 5800X 3D daripada 5700X 3D. Next ada 3D Mark Time Spy. Di sini di testing CPU score-nya. Di sini agak unik di mana 5700X 3D-nya ini punya skor yang jauh lebih unggul daripada 5800X 3D. Kemungkinan besar pada skenario ini 5800X 3D-nya ini throttling banget dan bikin skornya nggak bisa setinggi 5700X 3D. Sama halnya juga di 3D Mark Firestrike, di tes physics score di situ lebih kenceng atau lebih besar skornya sih 5700X 3D. Namun clock speed tetaplah clock speed ya. Teman-teman bisa lihat di skenario video editing pakai Adobe Media Encoder gitu ya, CPU only. Di situ 5800X 3D-nya hampir 1 menit lebih cepat daripada 5700X 3D. Begitu pula di skenario Blender ya, BMW 2.7 pakai CPU only juga sekitar 14 detik lebih cepat dari 5700X 3D. Oke, seperti biasa ada analisis tambahan. Teman-teman bisa lihat hasilnya di situ pada saat proses benchmark Cinebench R23 pakai multi core. Di situ terjadi sebuah throttling di mana yang harusnya nyentuh 4 GHz ya rata-rata si turbo boost Ryzen 7 5700X 3D-nya, tapi karena terjadi throttling jadinya dia hanya rata-ratanya di 3,4 GHz aja. Bukti dari throttling teman-teman bisa lihat di situ ya, ada core yang paling panas ya, core 0 di situ nyentuh sampai TJ max-nya di 90 derajat Celcius, yang bikin CPU package powernya ini turun jadi di 80 watt aja. Tapi saya agak kaget gitu ya, ini awal-awal bisa narik di 100 wattan ya. Padahal ini hanya di motherboard A320M. Next, kalau dibandingin sama 5800X 3D, walaupun sama-sama throttling di suhu yang sama, karena clock speednya ini lebih kencang sih 5800X 3D, otomatis ya teman-teman bisa lihat gitu ya, lebih kencang juga rata-ratanya di 3,7 GHz, dan CPU package powernya juga sedikit lebih tinggi dari 5700X 3D. Lalu kerasanya turbo boost 4 GHz ini di mana dong bang? Ya tentu saja di single core performance-nya gitu ya. Karena turbo boost itu emang nggak semuanya bakal jalan di segitu ya. Ada beberapa core yang bakal di bawahnya. Tapi ya karena kasus di sini tuh throttling gitu ya. Jadi buat nguji apakah benar turbo boostnya sekian, ya teman-teman bisa lihat gitu ya pada saat Cinebench R23 pakai skenario single core di situ ya dapat di 4,1 GHz. Lalu kalau dibandingin sama 5800X 3D selisihnya cukup jauh ya. Makanya tadi untuk core Cinebench R23 pada saat single core maupun multi core, karena clock speed lebih tinggi 5800X 3D, ya udah jelas jadinya lebih kencang juga 5800X 3D pastinya. tapi apakah itu juga berlaku di game? Teman-teman bisa lihat untuk game CS2 di situ frame rate-nya fluktuatif ya, walaupun secara rata-rata lebih kencang sih 5700X 3D karena tidak terjadi throttling, tapi ya itu hanya rata-rata aja gitu ya. Kalau main lebih lama mungkin bisa aja rata-ratanya sama gitu, karena waktu testing tuh waktunya nggak bener-bener sama gitu ya. Dan pada saat itu saya belum tahu ada sebuah map ya yang khusus buat benchmark, jadi ya frame rate-nya bakal beda-beda karena ya beneran main gamenya gitu ya, bukan pakai benchmark dari map yang khusus buat benchmark. Jadinya ya teman-teman bisa lihat fluktuatif, dan saya anggap aja ini sama-sama kencang di rata-rata di 500 fps-an. Walaupun dari segi temperatur 5800X 3D-nya ini lebih panas ya, karena dia punya turbo boost yang lebih kencang juga. Jadi saat main game dia bakal lebih tinggi clock speed-nya dari si 5700X 3D, yang itu bikin panas juga. Jadi inilah kenapa 5700X 3D-nya ini lebih menarik, karena di samping harganya jauh lebih murah, CPU-nya juga lebih dingin berkat clock speed-nya yang
lebih rendah, tapi L3 cache-nya sama-sama 96 MB, yang bikin beberapa game spesifik seperti CS2, Valorant, bikin nggak kerasa perbedaan performanya gitu. Rata-rata FPS-nya nggak beda jauh sama 5800 X3D, dan ya, kalau dibandingin sama 5800 X3D yang harganya jauh di atas 5700 X3D. Lalu sebagai tambahan, karena saya belum sempat ngetes 7500F gitu ya, teman-teman bisa lihat perbedaannya yang nggak beda jauh gitu ya sama Zen 4 pada Ryzen 7000 series. Yang ini membuktikan apa yang saya bilang di awal tadi, bahwa 5700 X3D-nya ini bisa jadi solusi upgrade buat menyaingi performa gaming spesifik pada arsitektur Zen 4 atau Ryzen 7000 series. Jadi good job buat 5700 X3D. Mantap. Oke, tadi kan saya bilang 5700 X3D ini solusi yang murah, dan emang harganya murah coy. Teman-teman bisa lihat pada gambar berikut gitu ya. Kalian bisa dapatkan di harga cuman 3 jutaan coy kalau yang box, tapi kalau yang tray harganya cuman 2,8 juta coy. Ini di bawah 3 jutaan udah dapat CPU 8 core 16 thread dengan 3D cache sebesar ini gitu ya. Kalau dibandingin sama 5800 X3D, kalau kebutuhannya spesifik hanya untuk gaming gitu ya, dimana perbedaan performanya nggak beda jauh sama 5800 X3D. Ditambah tadi ya 5700 X3D-nya ini lebih dingin daripada 5800 X3D, yang bikin ini tuh bisa dipasang di CPU cooler yang cuman 2 tower tapi yang bagus ya, ataupun ya kalau lebih nyaman lagi pakai yang 4 tower. Nggak perlu yang mahal-mahal gitu ya. Jadinya kalian budget upgrade-nya juga nggak tinggi-tinggi banget. Bahkan saya pakai CPU cooler yang low profile tapi bisa nanganin CPU yang 8 core 16 thread ini dengan cukup oke, walaupun nyentuh TJ Max, tapi teman-teman bisa lihat FPS-nya tadi cukup mantep gitu ya. Bisa tumpah-tumpah dan hampir menyetarai Ryzen 7000 series gitu ya. Oke, itu tadi ya. Kita mungkin bahas dikit soal harapan ekspektasi AM4 di tahun 2025 gitu ya. Platform AM4 ini ya kemungkinan besar tetap bertahan gitu ya sebagai salah satu pilihan yang populer untuk kaum kreator maupun teman-teman yang rakit PC budget 7 jutaan ke bawah gitu ya, yang pengen memaksimalkan di GPU-nya untuk main game. Jadi resolusi 1080p bahkan 1440p dengan beberapa GPU yang bisa dibilang sekarang udah murah-murah dari Radeon gitu ya. Itu pun kalau dicampur sama komponen bekas. Tapi kalau mungkin pengen 1440p komponen baru semua di 9 jutaan gitu ya, pakai 5700 X3D, itu pun banyak yang dipangkas juga. Tapi kalau pilih AM5 kan banyak yang kepangkas di RAM dan juga di motherboard yang lebih mahal. Jadinya AM4 ini ya 2025 kalau kalian mau rakit PC, kalau harga rupiah nggak naik ya, dan pajak. Saya lupa mempertimbangkan soal pajak yang naik 12% nanti di tahun 2025. Ini harusnya berpengaruh juga terhadap komponen PC. Elah. Karena saya malas bahas, ya udah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya, like jika suka. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya Jofrey Putra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.